Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyajian data. Kompetensi dasar. 1. Menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya, yaitu dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Kedua, menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Adapun tujuannya yaitu 1. Mengenal data, 2. Mengelola dan menyajikan data dalam bentuk tabel, 3. Mengelola dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang, 4. Mengelola dan menyajikan data dalam bentuk diagram garis, 5. Mengelola dan menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran, 6. Mengelola dan menyajikan data dalam berbagai bentuk diagram. Cara untuk mengumpulkan data. 1. Wawancara atau interview, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Contohnya, data tentang keadaan dan kondisi satu keluarga yang tinggal di daerah perkotaan yang sangat padat dan satu keluarga yang tinggal di daerah pedesaan. Maka kalian dapat mendatangi kedua keluarga tersebut dan melakukan wawancara langsung kepada anggota keluarga di masing-masing daerah tersebut. 2. Kuesioner atau angket, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Contohnya, untuk mengumpulkan data tentang acara televisi yang disukai dan yang tidak disukai pada jam tertentu oleh masyarakat di wilayah RT 5. Kalian dapat membuat angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan acara televisi yang disukai dan yang tidak disukai yang pada jam tertentu. 3. Observasi atau pengamatan, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengamati objek atau kejadian. Contohnya, data tentang tinggi badan dan berat badan siswa dalam satu kelas. Kalian dapat melakukan pengamatan dari kegiatan pengukuran tinggi dan berat badan masing-masing siswa dalam satu kelas. Cara memperoleh data. 1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Contoh, data banyak anggota keluarga dengan melakukan wawancara dari sumber data mata pelajaran yang disukai dengan memberikan angket kepada siswa, data tinggi badan dan melakukan pengamatan pengukuran tinggi badan. 2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh dari pihak lain. Contoh, data tentang nilai kurs rupiah diperoleh dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Data banyak siswa SMP dalam satu kota atau kabupaten diperoleh dari Dinas Pendidikan. Data banyaknya penduduk pada satu desa diperoleh dari informasi di kelurahan setempat. Mengenal data. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana, jelas agar mudah dibaca. Menyajikan data bentuk tabel.
1. Tabel baris kolom merupakan penyajian data dalam bentuk baris kolom. Contohnya yaitu ukuran sepatu. Ukuran sepatu itu dimulai dari ukuran 32 sampai 38. Kemudian ada banyak siswa. Banyak siswanya dari 1 sampai 4. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang adalah grafik data berbentuk persegi panjang yang lebarnya sama dan dilengkapi dengan skala atau ukuran sesuai dengan data yang bersangkutan. Contohnya seperti gambar di bawah. Menyajikan data bentuk diagram garis. Diagram garis merupakan suatu garis berupa garis lurus yang menghubungkan titik tengah suatu data dengan data yang lainnya. Diagram garis memerlukan sistem sumbu datar atau horizontal dan sumbu tegak atau vertikal yang saling berpotongan tegak lurus. Menyajikan data bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran merupakan jenis diagram yang menampilkan statistik data dalam grafik melingkar menyerupai bentuk lingkaran. Di dalam diagram lingkaran terdapat beberapa irisan berisi variabel numerik dan variabel kategori yang mempresentasikan suatu data tertentu. Contohnya seperti di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.